Teh, pada ngapain ini? Gua kebeletengan. Ya kita mau kemana sih ya? Atau kita mau ke rumah Pade. Kita ngembangin usaha kan warung kita biar gede. Gitu. Ikut aja. Ayo ikut. Ada. Emang ngaling ano? Ngaling. Bedil ya, Dil. Oh ya bentar. Ayo. Bedil. Ayo atuh, ayo. Nah, sini. Ayah itu siapa? Itu Om Bedil. Dulu atuh. Ella, kamu kenapa, Dil? Sakit menguling. Apa yang dirasa? Ini pala mah tidur nih. Palanya keras? Tidurnya merem? Si Mama Om. Kalau lagi sakit udah bercanda. Maaf. Kenapa? Ngomong-ngomong, mau kemana emang? Mau ke rumah Pade. Mau ngembangin usaha. Kamu teh kalau misalkan sakit dengarnya. Ini ngomong-ngomong. Kenapa? Ini lagi kalau buang air nih. Buang air kenapa? Jongkok. Si Mama Om, mana ada buang air berdiri? Si Bedil. Ya udahlah, saya mau ke rumah Pade dulu. Mau kemana? Mau Ngapain? ngembangin usaha. Oh, Warung saya. Ya. Itu aja ya. Yaudah, cepat sembuh. ya. Yaudah, assalamualaikum. Salah. Kong. Ya, Bedil itu beneran banget. Dari mana sih? Gua pulang dari musola. Oh, ini kak celana sampai keren amat. Iya, ini. Anak muda bae lagunya. Cucu gua tahu bae selera gua yang gua nafitan dikit. Oh. Iya. Ngomong-ngomong lu ngeliat Mang Oling. Mang Oling tadi dari sini mau ke rumah Pade. Mau ke rumah Pade. Iya, katanya dia mau ngembangin usaha Ini kayak kuburan dikembangin. buat Iya. biar maju Kong usahanya. Digeser wae pengen maju mah. Iya. Kayak ubi warnanya. Iya ini Dil. Kok jadi bisa wae sih Dil. Ngomong lu sakit deh. Iya, pala ngene Kong, masalah. Iya. Berat banget pala. Tapi nyambung lu, agak budek kalau sakit mah. Iya. Lu mah mendingan sakit wae kali Dil ya. Jadi orang pegal gua ngomong sama lu. Orang pengen sehat sudah Iya, sakit lagi. bercanda Dil. Tadi si Oling kesini. Dia katanya mau ngembangin usahanya. Tadinya saya Kong, yang mau nyari kembangnya. Yang katanya, Kalau gitu mah gua beda Dil, yang nyari kembang Dil. Lu kan lagi kurang sehat. ya, iya dah, Iya. iya dah, Gua beneran gua juga ada urusan sama si Oling ini. iya dah. Iya. Ya. Iya, kalau gitu gua pergi dulu deh ya. Ya. Iya. Ya. Iya. Makasih ya Kong. Iya, sama-sama. Ada api itu. Pade habis capek. Gali-gali kok di uruk-uruk. Waduh. lawan bujuk. Begini apa? Pedut sampean. Pade capek-capek gali. Diuruk maling. Orang gila. Piye to? Pade capek-capek gali uruk-uruk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh Pade, macul capek bener, kayak dikerjain orang gila kayaknya. Iya, tadi Pade habis macul, udah rapi-rapi loh bang.
diuruk sama orang gila. Sama tuh bener-bener orang gila. Capek daripada. Kasihan ya Pade, kasihan. Ngomong-ngomong, Bang Oling, ono apa lagi? Iya, sebenarnya saya teh mau ini minta petunjuk sama Pade. Petunjuk Ngomong-ngomong, apa? Ntar dulu Pade. Oh, iya, iya. Ini katanya mau lihat burungnya Oh Pade. iya, monggo. Boleh burungnya Boleh, dilihatin. dilihat dong, Ya, monggo. itu tuh, Hati-hati, nanti kepatok. Ye. Hati ya, ngopo-ngopo. Saya mau ngembangin usaha, minta petunjuk Pade. Oh, gitu. Mau usaha apa? Usaha sampean mau berkembang. Iya, Itu mah gampang. aku kumaha. Pade lagi sakit iki. Yang penting sampean jangan lupa sholat 5 waktu. Oh iya, Harus dijalani. Oh gitu Pade. Iya. Siap. Pokoknya terus untuk apa itu? Zakat. Zakat. Nah, sampai tuh ngerti zakat. Pokoknya itu harus 5 waktu harus sampai kerjain. Oh, Ya, Sama terus zakat. zakat, anak yatim. iya. Itu. Insya Allah dah, pokoknya itu pasti Siap. berkembang. Berkembang ya Pade. Iya. Terima kasih. Yang penting pisan. ikhlas, yo. Amin, siap Pade. Yo, pokoknya usaha yang benar, ikhlas, yo. Siap Pade, terima kasih. Yo. Nah ini yang Oling nih. Beneran. Tadi kata si Bedil ngomong ngembangin usaha lo. Wadah, Ngembangin lo. itu kayak patung kong. Kembangin kong. Ini ada apa ini kok? Oleh dikembangin kong. Tadi engkong lagi lewat ketemu si Bedil. Ah, Katanya Oling mau ngembangin usaha. wadah lah, piye tuh? Si Mamaung bukan saya dikasih kembang. Tapi saya ngegedein usaha, ngembangin usaha. Bukan saya dikasih kembang kok. Tuh, iya situ bedil. Bedil ini. Aduh. Diulang lagi. Biasa si Bedil masalah tangkep mulu. Iya. Udah tanggung. Tanggung dah tuh, kembangin dah. Tanggung dah. Kembangin aja dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit nasihat yang saya ingin sampaikan kepada para pemirsa berkaitan ketika kita berada di atas muka bumi ini, lalu kita ditugaskan ataupun diwajibkan untuk mencari karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka hal yang harus kita betul-betul perhatikan adalah kita melihat dari firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi kalau kita mau mencari karunia rizki yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan di atas muka bumi ini, maka hal yang harus kita betul-betul perhatikan adalah halal dan thayyiban. Kalau kita berbicara halal ini bukan hanya zatnya saja yang halal, tapi cara kita mendapatkan rezeki tersebut maka harus juga dengan cara yang halal. Walaupun seandainya makanan yang kita makan secara zat itu adalah halal, misalnya tempe, ayam, daging dan lain sebagainya, tapi caranya dengan cara memfitnah, berbohong, korupsi dan lain sebagainya, maka rezeki itu adalah rezeki yang bukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita perhatikan. Yang kedua, yang harus kita perhatikan ketika kita ingin mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan makhraja, jalan keluar dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Jadi kalau seandainya kita ingin mendapatkan karunia rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kunci yang paling utama adalah dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku yakin jikalau seandainya kita berjalan di atas muka bumi ini dengan jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehebat apapun permasalahan kita hidup di dunia ini, maka insya Allah akan Allah berikan jalan keluar bagi kita. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika beliau terkepung oleh tentaranya Fir'aun, sedangkan di hadapannya adalah lautan yang sangat luas, namun karena beliau adalah hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar dengan dipukulnya tongkat, lalu terbelahnya lautan yang sangat luas dan sangat besar itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar kepada kita. Demikian juga dengan kita. Jikalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita rezeki yang tidak terduga oleh akal kita.
Yang ketiga adalah ketika kita ingin mendapatkan karunia rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa humur ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Jadi kalau seandainya kita ingin menciptakan teknologi yang sangat canggih, gedung-gedung yang sangat besar, itu tidak akan mungkin terwujud tanpa adanya otak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak akan terwujud kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rizki yang baik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena ketika rizki itu adalah rizki yang baik, maka akan masuk ke dalam tubuh kita dan insya Allah kita akan mengeluarkan energi yang baik dalam kehidupan kita. Sehingga insya Allah kita akan menjadi manusia yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga 3 poin yang saya sampaikan ini bisa mengingatkan dan menguatkan kita semua sehingga kita semangat terus mencari karunia rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dengan syarat kita harus mencarinya dengan cara yang baik yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan saat ini semoga bisa memberikan manfaat kepada seluruh hadirin yang menyaksikan channel tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keridhaan kepada kita semuanya. Terus jangan lupa saksikan channel Nyok Ketawa Nyok. Semoga bisa menghibur para pemirsa semuanya dan insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya. Jadi saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.